Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita ada di materi berikutnya di bab 5 di buku, insya Allah. Itu materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Kalau di buku judulnya lebih panjang, tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Baik, di materi ini saya akan menyampaikan poin-poin singkat saja. Pendalamannya ada di tugas kelompok, juga terutama adalah Anda bisa membaca di modul atau buku ajar. Dalam materi ini, Anda diminta untuk bisa menjelaskan dan menganalisis keseimbangan antara kewajiban dan hak, baik itu kewajiban dan hak negara maupun terutama hak dan kewajiban warga negara. Di materi ini saya akan menyampaikan dua hal utama. Pertama adalah siapa itu warga negara dan apa saja kewajiban-kewajibannya. Hak-haknya itu secara otomatis nanti kita akan bahas, misalnya di materi tentang hak asasi manusia. Meskipun pendalamannya hak asasi manusia itu bicara tentang kasus hak asasi manusia, tapi materi pengantar dari saya nanti di hak asasi manusia akan banyak membahas tentang apa saja hak-haknya. Secara umum hak-hak warga negara nanti itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Tapi sebelum membahas siapa warga negara, saya akan juga bahas singkat yang disebut negara itu yang bagaimana, atau apa yang disebut negara. Akan mulai dari apa itu negara. Negara bisa dimaknai sebagai sebuah pemerintahan yang berdaulat di satu wilayah tertentu. Di dalamnya terdapat rakyat, atau kadang diartikan dengan penduduk yang memang sifatnya tetap. Penduduk tetap, ada penduduk tetap, ada rakyat. Jadi tiga itu unsur yang harus terpenuhi dalam sebuah negara, maka negara dimaknai dengan tiga hal tersebut. Pemerintahan yang berdaulat, memiliki wilayah, dan penduduk tetap. Bicara tentang negara, sedikit kita akan geser ke bentuk-bentuknya. Dulu dengan sekarang tidak sama. Dulu itu disebut model klasifikasi 3 kelompok, 3 bentuk, gitu ya. Yang diperintah dikuasai oleh satu orang, sekelompok orang, maupun yang kedaulatannya ada di tangan banyak orang. Karena itu ada yang disebut monarki, aristokrasi, dan negara demokrasi kalau berjalan dengan baik. Kalau berjalan dengan tidak baik,
Yang diperintah oleh satu orang itu disebut tirani. Yang dikendalikan oleh sekelompok orang disebut oligarki. Yang disebut baik kalau itu diperintah kedaulatannya ada di tangan banyak orang disebut demokrasi, tapi kalau jelek itu disebut mubokrasi. Itu pendapat Plato. Pendapat Aristoteles itu sedikit berbeda pada model yang ketiga, bentuk yang ketiga. Berbeda dalam penyebutannya saja, di mana demokrasi justru masuk dalam kategori bentuk negara yang tidak sukses, tidak berhasil, tidak baik kalau itu ada di tangan banyak rakyat, itu disebut demokrasi. Karena itu kalau kita perhatikan di sini ada istilah oligarki. Sekarang orang menyebut bahwa kekuasaan pemerintah itu dikuasai oleh segelintir orang, ya, rakyat tidak punya peran yang cukup untuk mengekspresikan kedaulatannya. Itu kemudian ada yang menyebutnya dengan oligarki. Kelompok-kelompok yang berkuasa penuh itu bisa elit politik, bisa juga para pemilik modal gitu kan. Itu kemudian kalau memang kenyataannya demikian, model dulu itu disebut oligarki. Itu dulu, sekarang berbeda klasifikasinya. Meskipun dari sisi substansinya nanti ada banyak persamaan, boleh juga disebut demikian. Sekarang itu model klasifikasinya model dua bentuk. Ada yang disebut bentuk negara, ada yang disebut bentuk pemerintahan. Jadi negara itu diklasifikasi dari aspek bentuk negara, dari aspek bentuk pemerintahan. Dari aspek bentuk negara, ada negara kesatuan, ada negara serikat. Dari aspek bentuk pemerintahan, ada negara kerajaan, monarki, ada yang disebut negara republik. Mana yang lebih baik itu tidak jelas sekarang itu. Kalau dulu kan jelas, kalau diperintah dikuasai oleh satu orang, berlangsung dengan baik kekuasaannya, pemerintahannya, rakyatnya merasa puas, disebutlah itu dengan monarki. Tapi kalau tidak baik, baru disebut tirani. Dikuasai oleh segelintir orang, itu bisa juga baik, disebut aristokrasi. Tapi kalau tidak baik, disebut oligarki. Kalau diperintah kekuasaan kedaulatan sebuah negara ada di tangan banyak orang, kalau berlangsung baik disebut demokrasi, kalau tidak ya disebut mubokrasi. Jadi itu kriterianya lebih jelas. Kalau sekarang tidak jelas. Semua negara bisa punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada negara yang bentuk negaranya itu kesatuan, ya, bisa berjalan baik, bisa berjalan tidak baik. Bentuk pemerintahannya monarki, tidak ada masalah, bisa baik, bisa tidak baik. Ya. Atau ada negara itu berbentuk serikat, ya, bentuk pemerintahannya republik, bisa baik, bisa tidak baik. Itu kalau sekarang. Ya. Dan sekarang semakin susah menetapkan standarnya. Standar membuat penyebutannya didasarkan pada klasifikasinya. Sekarang semua baik tidak baiknya sebuah pemerintahan dibuktikan melalui pelaksanaannya. Terserah namanya apa. Inggris itu kerajaan, kalau
Orang menganggap demokrasi itu harus tidak boleh kerajaan. Inggris itu kerajaan. Ya. Bentuk pemerintahannya kerajaan. Tapi tidak ada yang protes dengan Inggris. Ya. Indonesia republik, tapi bisa jadi masih banyak orang yang tidak puas dengan bagaimana negara ini dijalankan, pemerintah itu dijalankan. Begitu sebaliknya. Jadi baik tidak baik sekarang itu tergantung bagaimana kita menjalankan pemerintahannya, menjalankan negaranya. Itu sekarang. Karena itu di Indonesia pernah ya negara kita yang negara kesatuan Republik Indonesia itu dalam menjalankan sistem pemerintahan pernah terpusat dan sekarang otonomi daerah. Terpusat tuh katanya serba diatur, pemerintah pusat otoriter, daerah-daerah harus merdeka, harus bisa memberikan kontribusi itu dengan cara yang khas sesuai daerahnya masing-masing, diberilah otonomi daerah. Apakah otomatis berlangsung dengan baik? Tidak juga. Ya, ada daerah-daerah dengan otonomi daerah itu maju sekali, tapi ada yang justru semakin tertinggal karena tidak tidak mendapatkan support sumber daya yang memadai, termasuk sebagian bahkan sumber dayanya itu baik alam maupun manusianya itu dieksploitasi sedemikian rupa. Karena itu muncul sekarang istilah dengan otonomi daerah itu muncul raja-raja kecil di daerah. Itu gambaran singkat tentang negara dan bentuk negara. Indonesia sendiri pernah berubah dari kesatuan ke serikat, meskipun kemudian kembali lagi ke kesatuan. Jadi ini tergantung pengalaman masing-masing negara saja. Baik tidaknya tergantung bagaimana mengisinya. Baik, sekarang siapa warga negara, kan gitu ya. Nah, ini ada di dalam undang-undang. Warga negara adalah rakyat atau penduduk suatu negara yang sah menurut hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Gitu ya. Undang-Undang 12 2006 itu undang-undang tentang kewarganegaraan. Baik. Nah, kalau warga negara Indonesia, ya dia orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bagaimana orang itu bisa menjadi warga negara? Itu bisa karena keturunan, bisa karena asal kelahiran, bisa karena naturalisasi atau pewarganegaraan. Itu cara orang bisa menjadi warga negara. Bagaimana di Indonesia? Mana yang berlaku? Ius sanguinis, ius soli, atau naturalisasi? Apakah berlaku semua? Kita akan lihat. Ius sanguinis tidak usah saya artikan ya. Ya, jadi ini asas kewarganegaraan berdasarkan hubungan darah, keturunan. Beberapa negara menerapkan ini, misalnya Brunei, Yordan, Malaysia, Belanda, Cina, dan mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada yang berdasarkan tempat tinggal, seperti Amerika Serikat, Argentina, Bangladesh, Brazil gitu ya, dan negara-negara lain. Nah, di Indonesia, dengan asas seperti itu orang bisa mendapatkan satu kewarganegaraan, bahkan bisa dua, bahkan bisa sebaliknya. Bisa nggak punya kewarganegaraan kalau ada di satu daerah yang menerapkan ius sanguinis, misalnya ya, tapi orang tuanya berdasarkan ius soli,
tempat kelahiran, ya, tapi orang tuanya itu bukan warga negara tersebut, ya. Kebalik, saya mohon maaf. Bisa tanpa kewarganegaraan kalau dia lahir ya di tempat yang menerapkan ius sanguinis, tapi asal negaranya menerapkan ius soli, gitu ya. Indonesia menganut yang mana? Coba kita perhatikan ya, beberapa contoh ini ya. Ini tadi yang sudah saya bacakan, pasal 1 dan 2, ayat 1 dan 2. Ya. Sekarang di pasal 4 itu, dari pasal 1 dan 2. Pasal 4 itu Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006, yang huruf A barangkali tidak terlalu berpengaruh. Dia bicara tentang mereka yang sudah mendapatkan pengesahan sebagai warga negara sebelum undang-undang ini diberlakukan, ya. Tapi huruf B, C dan seterusnya sampai insya Allah huruf I kalau tidak salah, itu bicara tentang bagaimana kewarganegaraan itu diperoleh di Indonesia. Yang B dan C itu coba Anda perhatikan, itu dari ayah dan ibu, ya, WNI, dari ayah WNI, ibu WNA, itu ius sanguinis. Yang D, E, dan F itu juga sama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ayah WNA, ibu WNI, atau bahkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tapi ayahnya tidak punya kewarganegaraan, tetap ikut ibunya, bisa ikut ibunya. Atau yang F, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. Ibunya terserah apakah itu tidak punya kewarganegaraan, apakah itu warga negara asing, yang jelas ayahnya itu ayah yang sah, ya, ada perkawinan sahnya, ayahnya meninggal sebelum 300 hari kelahiran dia, gitu kan. Itu ius sanguinis. G itu juga sama, ya. H juga sama, Anda perhatikan itu ya. Ini Anda bisa lihat di Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Nah, tapi ketika masuk huruf I, Anda perhatikan anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia. Pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Selama kewarganegaraan ayah dan ibunya tidak jelas, lahir di Indonesia, dia menjadi anak Indonesia, itu ius soli. Ya, kasus seperti ini banyak, ya. Sekarang banyak imigran-imigran yang tidak memiliki paspor, gitu ya. Paspornya itu hilang, belum jelas dari mana. Tapi dia tinggal di tempat penampungan imigran misalnya, ya. Karena diamankan oleh pihak keamanan, pihak imigrasi misalnya. Kemudian justru punya anak di situ. Maka anaknya itu kalau selama status kewarganegaraan orang tuanya itu tidak jelas, ya, maka dia menjadi anak Indonesia. Atau yang ditemukan ayah ibunya tidak ada, Anda nemu di huruf J itu kan begitu, maka juga sama. Itu. Yang K juga demikian. Ya, itu asas ius soli. Ya. L dan M kembali ke ius sanguinis. Nah, bedanya M itu ada proses
pewarganegaraan naturalisasi. Ya. Yang L juga demikian. Ya. L itu WNI tapi tinggalnya di negara asing. Tetap dia punya kewarganegaraan, bahkan bisa dua nanti kewarganegaraannya. Kalau negara tempat tinggal orang tuanya itu menerapkan ius soli. Gitu ya. Baik, ini pasal 5 juga demikian ya. Ini tentang bagaimana kewarganegaraannya itu diakui, kan itu ya. Ini kalau kewarganegaraannya itu dia itu diadopsi oleh orang lain, ya, itu ada di ayat 2 itu ya. Sementara bagi mereka yang lahir dari orang tua yang tidak pernah menikah secara sah, ya, kemudian sebelum berusia 18 tahun dia diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, ya selama dia masih tinggal di Indonesia ya tetap diakui sebagai warga negara Indonesia, gitu ya. Jadi kalau tanpa perkawinan dia ibunya orang Indonesia, tanpa perkawinan yang sah oleh ayahnya dia diakui sebagai orang dari negara asal ayahnya. Ya, nggak pakai perkawinan oleh ayahnya itu diakui ini anak saya misalnya. Kalau dari ibunya kan jelas sudah, tapi ayahnya mengakui ini anak saya padahal ayahnya bukan WNI, maka dia tetap menjadi WNI, memiliki, meskipun nanti dari situ ada kemungkinan di pasal 5 ini dan di beberapa ayat di pasal 4 orang punya dua kewarganegaraan. Maka dalam hal pasal 4 huruf C, D, H, L, dan pasal 5 orang punya kemungkinan berkewarganegaraan ganda. Setelah berusia 18 tahun itu harus memilih salah satu kewarganegaraan itu di Indonesia. Ya, dan batas waktu memilih kewarganegaraan itu diberi tenggat 3 tahun setelah 18 tahun usianya atau setelah menikah. Jadi kalau menikahnya umur 17 ya 3 tahun berikutnya. Kalau dia tidak menikah tapi dia sudah 18 ya sampai 3 tahun berikutnya dia masih bisa punya kewarganegaraan ganda, setelah itu tidak bisa. Nah, ini di pasal 2 dan 3 ya. Itu tadi. Ya. Karena itu Indonesia bisa disimpulkan menganut asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinisnya di pasal-pasal tersebut, asas ius solinya itu di pasal 4 huruf I, J, dan K. Gitu ya. Kalau Anda perhatikan asas ius soli itu sebenarnya didasarkan pada aspek kemanusiaan bagi siapa saja yang lahir di Indonesia orang tuanya belum jelas. Ya. Hakikatnya karena itu Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas itu hanya pada keadaan tertentu saja. Ya sampai orang itu menikah plus 3 tahun, sampai orang itu 18 tahun plus 3 tahun proses ngurus. Baik, itu tentang kewarganegaraan. Sekarang apa wajibnya, apa haknya?
Untuk hak, saya tidak sebut satu persatu. Anda bisa buka pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen. Itu Anda silahkan baca sendiri. Nah, kewajibannya itu juga banyak, ya, tapi saya akan persingkat saja, saya ambil yang paling penting di dalam pembahasan kita. Yang paling penting yang terkait dengan kewajiban warga negara itu saya kemukakan di sini, ya, yaitu tentang haknya masih saya sebut, ya, misalnya ini contoh-contoh haknya, ya, ini haknya, ya. Mudah-mudahan tidak saya sebut semua karena banyak sekali. Silahkan Anda baca itu, ya, di pasal 27, ya, di pasal 28, 29, 31, gitu, ya. Kalau di kewajiban, terutama adalah pada kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini nanti akan diikuti oleh undang-undang yang memberikan rincian bagaimana ini dijelaskan. Sekarang itu ada peraturan presiden, ya, terkait dengan bela negara, gitu kan. Karena di dalam undang-undang tentang pertahanan negara, ya, itu disebut tentang sistem pertahanan semesta itu, ya, melibatkan unsur utamanya adalah TNI, Polri, dan kemudian unsur cadangannya adalah warga negara. Sekarang sedang ada itu peraturan presiden tentang unsur cadangan, unsur warga negara itu. Nah, kewajiban ini yang paling penting karena terkait dengan kontribusi semua pihak yang diharapkan oleh negara. Tidak bisa bela negara khususnya itu dilakukan hanya oleh sekelompok orang saja. Semua harus terlibat, hanya bentuknya yang berbeda-beda. Karena itu di slide paling terakhir itu akan kita bicarakan tentang alasannya kenapa ini menjadi kewajiban yang paling penting yang saya sebut, gitu, ya. Nah, ini dasar pemikirannya. Jadi karena dari sisi pengalaman sejarah kita itu dijajah, dari segi falsafah atau pemikiran, ya, memang harus semua orang itu terlibat, gitu kan. Tidak bisa hanya sekelompok orang. Dari sisi kekayaan sumber daya alam itu juga, ya, harus dijaga bersama. Dari sisi kemajuan iptek itu tantangan semakin besar, ya. Dari sisi kondisi ekonomi, ya, kita ingin menyelamatkan semua kehidupan warga negara Indonesia. Dari sisi jumlah yang besar dari penduduk kita itu menjadi modal yang kuat untuk bersama-sama melakukan usaha bela negara. Barangkali di kelompok yang membahas tentang ketahanan nasional di bidang militer, kita akan tahu bahwa modal jumlah penduduk itu menjadi poin paling besar dalam ketahanan nasional di bidang militer.
bagaimana kondisi sosial, politik, budaya kita, ya, kondisi sosial yang beraneka ragam kalau tidak dipertahankan ya akan mudah terpecah. Kekayaan sumber daya alam gitu kan, itu dari sisi pertahanan keamanan, apalagi wilayah Indonesia yang terpisah dengan lautan, itu menjadi dasar utama untuk melakukan bela negara ini. Saya kira demikian materi hari ini. Pendalaman itu ada di Anda dan di bacaan Anda terhadap materi bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.